وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Umar bin Khattab, pendengar setia radio Pasaman FM dan pemirsa Najah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita di malam hari ini melanjutkan kajian kita di kitab Adabul Islamiyah, adab-adab yang berkaitan dengan Islam. Kita malam ini melanjutkan di adab yang kelima, yaitu Al-Adabul Khamis min Sahihil Adab, yakni Adabul Libas, yaitu adab yang kelima tentang adab-adab dalam berpakaian. Adab-adab berpakaian. Setelah kita seorang muslim mandi dan setelah berwudu dan mandi, kemudian dia lanjut dengan memakai pakaian, dengan berbagai pakaian yang dia akan pakai. Setelah kita mandi, tentu kita akan memakai pakaian kita masing-masing. Nah, di sini ada adab-adab Islam yang semestinya kita beradab dengannya ketika kita memakai pakaian yang dituntunkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama adalah al-adabul awwal min adabil libas, yaitu ad-du'a'u 'inda lubsil jadid. Adab yang pertama dari kita berpakaian ini adalah berdoa ketika kita memakai pakaian yang baru. Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kita sehingga kita dapat membeli pakaian, apakah itu baju, apakah itu jubah, apakah itu rida dan yang lainnya. Kita membaca doa tatkala kita memakainya. Ini datang hadis dari Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan gharib sahih dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dari lafaznya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul. Jadi Sa'id mengatakan apabila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia menjumpai atau mendapatkan atau dia memiliki pakaian yang baru, kemudian dia namakan dengan namanya, apakah itu imamah, imamah yang kita pakai, imamah itu sorban, atau komis, jubah, baju, atau ridaan, atau selendang. Tatkala Nabi kita mendapatkan atau memiliki sorban tadi atau jubah atau selendang yang baru, kemudian dia membaca doa. Sama kita juga apabila kita membeli baju baru, memakainya, maka tatkala kita memakai baju baru ini, disunnahkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa yang berupa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma lakal hamd anta kasautanihi. Ini kasautanihi ini kita sebutkan, misalnya komis, baju, atau imamah, atau ridaan. Jadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamd anta kasautanihi.
Nah, disebutkan engkau memakaikan aku ini surban atau jubah. Disebutkan baju baru kita itu atau celana baru, ya. Setelah itu kita baca as'aluka khairahu. Aku bermohon kepadamu untuk mendapatkan kebaikan darinya. Jadi kita meminta kepada Allah dengan pakaian baru kita itu, kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma sunyalah, dan kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan olehnya. Jadi kita memakai baju baru itu meminta kepada Allah agar kita pakai itu untuk apa dia dibuat, ya, dan kita pakai, dan kita meminta kepada Allah, meminta kebaikan untuk apa kita pakai pakaian tersebut. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung dari kejahatannya, dari keburukannya, dari keburukan pakaian itu. Wa syarri ma sunabi Allah, ya, dan keburukan untuk apa dia dibuat atau untuk dipakaikan. Nah, ini ikhwas sekalian, doa yang semestinya kita baca tatkala kita memakai pakaian yang baru, ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairihi wa khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, ini kita baca, nanti kita tulis hadis doa ini atau kita lihat di buku-buku doa bagaimana maksud, ya, kandungan doa ini. Nah, ikhwas sekalian, kita lihat beberapa kata-kata di dalam hadis ini. Idza arada an yalbasa thawban sammahu bismihi. Apa maksudnya? Lafaz hadis ini aidza karona'ahu, yaitu maksudnya menyebutkan namanya. Jadi apabila kita memakai pakaian, kita sebut, kita sekarang beli baju baru, kita sebut, ya, baju baru. Atau imamah, ya, atau jubah, atau semisal yang lain, atau selendang. Ini maksudnya apabila kita memakai pakaian yang baru, kita sebut dengan doa tadi. Thumma yaqul ay ba'da ma yusamma thawb bismihi. Jadi setelah dia sebut nama pakaian tadi, kemudian dia membaca doa as'aluka khairahu. Aku mohon kepadamu akan mendapat kebaikannya. Wa khairu ma sunyalah. Bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Asluha ya Allah. Jadi di sini kita meminta dengan asma Allah, ya, kita akui bahwasanya yang bisa memberi kepada kita pakaian atau baju baru itu atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil usaha kita, tapi adalah karena rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena ikhwas sekalian, betapa banyak kita lihat, ya, orang-orang yang tidak bisa membeli baju, ya, saudara-saudara kita mungkin membeli baju itu sekali setahun saja, ya. Hari raya kita masih ingat dulu sekali setahun bisa beli baju, ya. Berasa bahagia kalau hari raya itu. Ya enggak? Kalau sekarang ini, ya, kalau ada sangat mudah untuk beli baju. Jadi rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu, bandingkan dulu kita sulit, ya, untuk membeli baju. Nah, begitu juga saudara-saudara kita yang papa, yang susah, bahkan yang ada hanya baju itu bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun tidak pernah diganti. Maka kita disunnahkan untuk memberi pakaian kita pada saudara-saudara kita. Maka kata Rasulullah, siapa yang memakaikan pakaian kepada saudaranya, Allah akan pakaikan pakaian nanti di surga. Nah, ini dianjurkan kepada ibu-ibu juga yang banyak di almarinya baju-baju bekas, ya. Daripada nak dipakai, dikoleksi, lebih baik kita sumbangkan kepada kaum muslimah yang lain, ya. Ikhwas sekalian, lakal hamd, alhamdu wa tsana 'ala Allah. Jadi kepada engkau, hanya kepada engkau lah segala pujian.
Jadi pujian, sanjungan itu hanyalah milik Allah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asma-Nya, dan dialah yang pantas dipuji. Karena dialah yang pantas kita dahulukan dengan memuji Allah, ya, dengan kita dapat nikmat kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya, akan anugerah rezeki yang Dia berikan kepada kita, kita bisa memakai pakaian yang baru. As'aluka khairahu, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikannya. Apa yang dimaksud khairahu di sini adalah khair thawab baqa'uhu, ya, wa naqa'uhu. Khair thawab itu adalah, yaitu pakaian itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Baik, ya, baik zatnya, maksudnya apa, kita beli pakaian itu lama tahannya, ya, lama. Kan ada Pak, ya, kita beli baju lama tahannya, ya enggak? Khairu baqa'uhu. Tapi ada kita beli baju setahun, sebulan 2 bulan sudah robek, nah, sudah berubah dan segala macamnya. Jadi kita meminta kepada Allah agar diberikan kepada kita kebaikan, ya, baju yang baik atau pakaian yang baik dan kekal dia. Ada yang kita beli baju mungkin sudah puluhan tahun masih baik, ya. Ada yang kita beli baju sudah 10 tahun masih seperti itu juga. Nah, ini kita minta khairut thawab baqa'uhu wa naqa'uhu. Wa khairu ma sunyalah, dan kebaikan yang apa dipakaikan dengannya, itu artinya untuk apa dia dibuat. Dan ini adalah huwa darurat allati min ajliha yusna'u lil libas. Jadi untuk apa dia dibuat, ya, untuk kita pakai, ya, maka baju itu, pakaian itu kegunaannya adalah untuk, ya, membentengi badan kita, jasad kita dari dari yang panas, udara panas. Dengan kita memakai pakaian, kita terlindung dari udara panas, atau berlindung dari udara walbur, dari udara dingin, ya. Kemudian juga dibuat untuk wasatrul aurah, melindungi aurat. Ini gunanya pakaian itu dibuat itu untuk melindungi kita, ya, dari kepanasan atau dari kedinginan atau menutup aurat. Coba bayangkan ikhwah sekalian, orang yang tidak berpakaian, tidak, datang hujan, pakaian tidak ada, atau sehelai, ada istilahnya itu baju kering di badan. Nah, ya. Subhanallah, ini lihat yang baik, kita lanjutkan sekalian. Jadi wa khairu ma sunyalah. Jadi segala kebaikan untuk apa dia dibuat, ya. Jadi kita meminta kebaikannya, dan kebaikan untuk apa dibuat. Kemudian wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma sunyalah. Aku berlindung dari keburukannya dan keburukan untuk apa dia dibuat. Seburuk-buruk pakaian huwa kaunuhu haraman au najasan wa la yabqa zamanan tawilan au yakuna sababan lil ma'asi. Nah, ini kita lihat ikhwas sekalian. Seburuk-buruk pakaian itu adalah pakaian yang bersumberkan dari yang haram, ya. Ini kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang musafir yang dia itu menengadahkan tangannya meminta doa kepada Allah, ya, dengan pakaian yang compang-camping, dengan pakaian, ya, meminta munajat pada Allah, maka bagaimana dia akan dijabah oleh Allah, sementara makanannya haram, ya, pakaiannya haram. Bagaimana pakaiannya haram? Memperoleh pakaiannya itu dengan cara yang haram. Apa itu? Dengan, ya, mengambil hak orang lain, ya, atau
dia mendapatkan pakaian itu dengan berbuat zolim dan kemaksiatan. Kita berlindung dari pakaian itu. Au najasan atau najis, ya, atau pakaian yang tersentuh oleh najis. Wala yabqa zamanun tawil aw yakunu sababan lil, dan juga menyebabkan kita dengan sebab pakaian itu mendatangkan kepada kita berbuat maksiat, ya. Dengan pakaian baju baru kita itu kita berbuat maksiat dengannya, atau mendatangkan keburukan kepada kita, atau merasa sombong dengan pakaian baru kita. Wal ajab, dan ta'ajub dengan kita dapat beli baju baru, rasa sombong muncul di hati kita. Lihat, ya, orang lain tidak bisa beli baju baru, ya, kita beli baju baru, ya. Ini mendatangkan ujub atau fakhar, sombong. Kita berlindung dari itu. Ya, ini khusus ibu-ibu ini paling suka dengan baju, ya enggak? Abdul libas, naudzubillah, kita berlindung kepada budaknya pakaian. Model tren sekarang ini, ya, ada lagi perancang mode, setiap sebulan bertukar gayanya. Jadi beli lagi baju itu, baju yang kemarin belum dipakai, yang model baru sudah datang. Apalagi zaman sekarang, Pak, dengan mudah COD, ya. Nah, lihat ibu-ibu, ya, baju baru datang lagi, beli baru lagi, sehingga almarinya penuh dengan baju. Faliyadzubillah. Ini yang dikhawatirkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bapak-bapaknya mencari uang hanya untuk beli baju istri. Berubah tetangganya baju baru, digasak pula suaminya supaya dapat baju baru. Gimana caranya? Ya, gimana caranya dia harus dapat uang? Ini bukan ibu-ibu kita di sini, insyaallah, ya, mudah-mudahan. Ya, kalau ada satu-satu, naudzubillah, Bu, ya. Nah, ini kita sudah mengaji masih begitu juga, ya. Jadi kita berlindung dari itu, dari ta'jub, dari sombong dengan pakaian kita pakai. Wal ghurur, dan tipu daya. Wa adamul qanaah, dan tidaknya ada qanaah, ya, menerima apa adanya, tidak puas, ya, dari yang kita miliki. Jadi inilah sebabnya ikhwah sekalian dimiliki Allah SWT, di luar sana itu, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para suami yang dipaksa oleh istrinya hanya untuk memuaskan kebutuhan istrinya, ya. Apa itu? Pakaian, aksesoris, ya. Apalagi HP, gaya hidup, ya. Pergi apalagi undangan-kondangan setiap minggu datang, ya. Walimah. Itu syukurnya akhwat ummahat sekalian, kita baju hitam, ya enggak? Alhamdulillah, ya kan? Kita tidak terlalu sibuk dengan tren-tren gaya-gaya yang kaum wanita banyak hari ini terfitnah dengannya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita beli mungkin berapa, 2 atau 3 helai baju, nah ini, ya, bisa menutup aurat kita, bisa kita berlindung dengannya, dan tidak mendatangkan keburukan kepada kita. Nah, ini doa tatkala kita memiliki baju baru, hadis tadi. Kita lihat istifadah dari hadis ini. Wa yustafadu min hadzal hadis. Ada 5 faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, istihbab ad-du'a bihadza dzikr inda lubsi thawab al-jadid. Yang pertama, disunnahkan, ya, istihbab itu disunnahkan membaca doa dengan doa yang kita sebutkan tadi ketika memakai pakaian yang baru. Pakaian baru itu bisa apa? Bisa baju, bisa gamis, bisa sorban, ya, bisa kopiah, bisa sendal, ya, dan yang lainnya. Pakaian-pakaian yang baru, hendaklah kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan tadi. Yang kedua, ifihi istihbab hamdulillah. Istihbab
hamidallah idda lubsi thawab al-jadid. Itu disunnahkan juga untuk memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakai pakaian yang baru. Nah, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita sadari yang pantas dipuji itu hanyalah Allah. Karena nanti kita pakai baju baru, orang tidak memuji kita. Datanglah nanti rasa tidak, sudahlah baju baru, orang tidak memujinya. Kan minta pujian itu, ya. Jadi kalau kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, hilang keinginan kita untuk dipuji oleh makhluk. Nah, ini anjuran untuk kepada kita, disunnahkan untuk memuji Allah sebanyak-banyaknya. Bersyukur atas karunia Allah, ya, diberikan kita pakaian baru, sementara orang lain sangat susah untuk mendapatkannya. Yang ketiga, wa fihi annal islama la yad'u ila rithathah al-hay'ah wa qabhul manzar bal yad'u ila an-nazafah. Ya. Di sini adalah bahwasanya Islam itu mengajak pengikutnya atau mengajak umatnya, menyeru umatnya agar memiliki, ya, kondisi yang baik. Apa itu? Keadaan yang baik, cara berpakaian yang baik, dan menghindari pandangan yang buruk, ya. Bal yad'u ila nazafah. Tapi Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan, ya. Jadi Islam tidak menyeru kita kepada buruk penampilan yang jelek, ya, seperti yang adanya orang-orang yang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dia berjalan menunduk seolah-olah dia orang yang tawadu, orang yang takwa, pakaian yang compang-camping, ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adalah, ya, dengan penampilan yang baik, bukan penampilan yang kumal, yang jorok, apalagi tidak bersih. Maka Islam mengajarkan kepada kita, pada umatnya, agar nazafah, bersih, ya. Maka ditegur oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adalah dalam hati. Takwa itu dalam hati, bukan bentuk penampilan yang, ya, tidak berpenampilan yang seolah-olah dia tawadu, menundukkan diri seolah-olah dia wara. Nah, ini bukan itu. Maka Islam harus mengajarkan kepada kita umatnya agar berpenampilan baik. Berpenampilan baik itu bukan hanya baru, ya, tapi pakaian yang bersih, ya. Maka Allah katakan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang baik-baik ketika masuk masjid. Maka kalau kita melazimi masjid, hendaknya kita pakaian yang kita pakai ke masjid adalah pakaian yang bersih, yang harum, ya, yang nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan untuk pergi ke pesta, untuk kegiatan kita pakaian rapi, kalau ke masjid kita pakai seadanya. Nah, ini anjuran kepada kita untuk berpenampilan yang baik, berpenampilan bersih, ya. Maka Islam sangat perhatian dengan an-nazafah. Maka ini juga perhatian kepada kita untuk menjaga masjid-masjid Allah, ya, agar juga masjid, apalagi masjid-masjid jami', ya, untuk menjaga kesuciannya dengan pemandangannya. Nah, ini di situ masak, ya, di situ jemuran, ya, pakaian-pakaian di situ. Ini mengganggu dan mengurangi keindahan masjid. Ini kita nasihati diri kita dan kaum muslimin, hendaknya perhatian dengan dirinya. Pakaiannya harus bersih. Ini kalau bisa pakaiannya yang sudah 5 hari sudah berbau, nah ini tidak digosok, berjalan di tengah kaum muslimin seolah-olah itu wara. Ini yang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berpenampilan seperti itu, ya. Yang keempat adalah wa fihi annahu yanbaghi lil muslim an ya'taqida anna kulla ni'matin a'tahu Allah iyyah, ya.
Kaidah atau istifadah faedah yang keempat ini adalah sepatutnya bagi seorang muslim meyakini, mengakui bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya itu adalah atas karunia Allah. Ya, atas karunia Allah, atas pemberian Allah kepadanya. Walaisat min nafsihi, bukanlah datang dirinya sendiri. Jadi seorang mukmin kita menyandarkan semua nikmat itu hanyalah pemberian dari Allah, bukanlah hasil usaha kita. Allah beri kepada kita pakaian baru, usaha yang lancar, rezeki yang melimpah, itu adalah anugerah Allah kepada kita. Janganlah kita berasumsi mengatakan semua itu adalah min nafsihi, dari kepintarannya. Ya, itulah yang dilakukan oleh si Korun, ya. Dia dimiliki kekayaan, kejayaan, kemudian dia sombong. Maka dia katakan semua yang dia dapatkan itu adalah hasil usaha tangannya sendiri. Faliyadzubillah. Maka seorang muslim wajib untuk meyakini. Maka kita bersyukur, memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Terus kita akui, kita yakini Allah berikan nikmat kepada kita adalah karunia yang Allah berikan dan harus kita syukuri. Kemudian yang kelima, wa fihi annahu la yatlubu jalbul khair illa min Allah wa la yatlubu daf'a syarr illa min Allah. Yang kelima ini adalah bahwasanya untuk meminta semua kebaikan itu kecuali hanya kepada Allah. Dan meminta ditolak dari keburukan itu adalah hanya kepada Allah. Maksudnya apa itu? Meminta semua kebaikan itu hanya kita minta kepada Allah, dan meminta dijauhi dari segala kejahatan, keburukan itu kita minta juga kepada Allah. Ini yang kita kaji dalam ilmu tauhid, al-isti'anah min Allah. Itu segala pertolongan itu datang dari Allah. Maka hendaklah kita senantiasa meminta kebaikan sebanyak-banyaknya kepada Allah, ya, dan dilindungi kita dari semua kejahatan. Kalau sekalian dimulai Allah, itu dia 5 istifadah yang dapat kita petik dari hadis yang pertama tadi. Al-adabut tsani, adab yang kedua. Adab yang kedua dalam berpakaian adalah ad-du'a inda labisi thawb mutlaqan jadid aw ghairih, yaitu berdoa ketika memakai pakaian secara mutlak. Secara mutlak itu apakah baju baru atau baju yang biasa kita pakai. Nah, maka diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Hadis datang dari Abu Daud dan Imam Tirmizi dan dihasankan oleh keduanya. Dari Muaz bin Anas, ya, dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, thumma qala, kemudian dia berkata atau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ini doa yang kita baca waktu kita mau makan. Tidak doa yang kita baca apa itu? Alhamdulillahi at'amana wa saqana. Nah, ini yang masyhur di kalangan kaum saudara-saudara kita. Di doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Insyaallah sekalian, ini hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah jangan lupa tatkala kita setelah membaca bismillah kemudian kita baca doa tersebut. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa man labitha thauban,
Dan barang siapa yang memakai pakaian tadi, pakaian barukah atau pakaian biasa, faqala alhamdulillahilladzi kasani hadzal saum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, wa razaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Yang telah memberi rezeki kepadaku, tidak ada daya upaya dariku dan tidak ada kekuatan, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Di sini ada lafaz hadis tadi, min ghairi hauli minni wala quwwah. Apa maksudnya itu? Min ghairi hauli minni wala quwwah. Artinya adalah min ghairi harakatin wa hilatin minni. Ya. Itu tidak dari gerakanku dan tidak ada dari upayaku. Ya. Ini tidak ada daya dan upaya dari kita. Itu adalah daya atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah berlalu. Artinya apa? Ai kana hadza dzikri sababan limaghfiratiz dzunub. Artinya kalau kita baca doa ini, maka itu akan mendapatkan sebab diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kita makan dengan baca doa, berpakaian kita baca doa tersebut. Azan apa? No? Baik, kita skor dulu untuk kita lanjutkan istifadah dari hadis ini. Allah Ta'ala. Baik, ikhwati wa akhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan istifadah ma yustafadu min anal hadis. Ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang kita bacakan tadi. Adab yang kedua, yang pertama adalah fadilatul dzikr al-madhkur inda tu'am wa inda lubsi thawb. Itu keutamaan zikir yang disebutkan tadi. Itu apa tadi? Alhamdulillahilladzi at'amana hadha tu'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Itu zikir-zikir yang disebutkan tadi ketika kita makan atau ketika berpakaian. Kapan dibaca? Ya, faedah yang kedua, wa fihi masyru'iyatu hadza dzikr ba'da al-faragh min at-ta'am wa labsus thawb. Ya, disyariatkan membaca doa zikir tadi itu adalah tatkala kita selesai dari makan. Kalau kita mulai makan baca bismillah, ya. Setelah makan kita baca tersebut, atau setelah kita memakai pakaian kita baca doa tersebut, ya, yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, wa fihi anallaha jalla wa ala yastahiqqu kull anwa' al-mahamid subhanah. Jadi sini dapat kandungan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang berhak untuk segala macam pujian. Jadi yang pantas dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak, kita ini manusia tidak tempat pujian. Yang tempat pujian itu, yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memuji orang berlebihan. Maka Rasulullah SAW sangat murka kepada orang yang memujinya. Ya. Kalau kita memuji saudara kita berhadapan, itu seperti kita memberikan pasir yang beracun. Ya. Dan juga hadis larangan Rasulullah SAW tidak mau dipuji dengan pujian yang melebihi, yang apalagi menempatkan dia sebagai ilah dan sebagainya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita hari ini, ya. Banyak hadirnya Rasulullah bersama mereka, ya. Nauzubillah. Setiap tahun mereka meyakini Rasulullah bersama mereka, padahal Rasulullah SAW sudah dipanggil, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah sana. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari pemahaman seperti ini. Tugas kita, ikhwas sekalian, adalah untuk terus mempelajari agama yang mulia ini, agar kita jangan salah dalam memahami agama ini. Ya. Hendaklah kita amalannya yang sedikit tapi sesuai dengan sunnah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Wa fihi, yang keempat, annahu yanbaghi lil abdi an yatabarra' min haulihi wa quwwatihi. Sepantasnya, yang keempat ini adalah sepantasnya bagi seorang hamba untuk berlepas diri dari daya, upaya dan kekuatannya. Apa maksudnya itu? Janganlah kita bersandar kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan ada rasa sedikit saja kita bisa bersandar kepada diri kita. Wala takilni ila nafsi torfatan ain. Ini harus kita banyak. Ya Allah, janganlah sandarkan diriku kepadaku walaupun hanya sekedip mata. Ya. Itu menandakan kita ini tidak ada ikhwas sekalian daya upaya kita, tidak ada sedikit pun kekuatan kita, ya, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita ini menghadapi ini dengan doa ini, maka kita hilangkan ananiyah kita. Karena menyebabkan kesombongan itu adalah ananiyah. Apa itu ananiyah? Rasa banyak. Karena itulah syaitan itu memperdayakan kita. Ananiyah ini keakuan, ya, keakuan, akulah semuanya. Maka iblis itu juga karena keakuan ini dicampakkan oleh Allah dari surga. Maka dia ini yang sifat yang akan dia tebarkan di hati-hati kita manusia, cucu Adam ini, agar ananiyah ini ada di hati kita. Faliyadzubillah. Maka ini doa kita. Ya Allah, wala takilni ila nafsi torfat. Ini zikir pagi yang harus kita baca setiap pagi. Agar kita jangan bersandar kepada diri kita. Nah, kalau kita sudah bersandar kepada diri kita, ini timbul lagi keegoan, kesombongan, dan semua macamnya yang akan merusak diri kita. Akan menghilangkan pahala yang kita kerjakan. Nah, ini yang faedah dari hadis ini. Hendaklah kita berusaha setiap hari, dan saya nasihati diri kita sendiri dan kita semua untuk berlepas diri dari kekuatan yang kita miliki, dari upaya yang kita miliki. Ya, maka ini tidak ada daya dan upaya kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, wa fihi annal abda, ya, kullama tabarra'a min hauli wa quwwati kana ila maghfirati dzunub aqrab nas'alullaha an yaghfira dzunubana. Kata Syekh di sini, hadis apa? Istifadah hadis ini, padanya juga ada kandungan bahwasanya apabila seorang hamba, ya, apabila dia berlepas diri dari kekuatan dirinya, dari upaya dirinya dan kekuatan dirinya, dia akan menuju ampunan, ya, dari segala dosa yang akan Allah berikan kepadanya. Ya, jadi kalau kita berlepas diri, ya, dari daya dan upaya kita menuju kepada ampunan Allah. Ya, semoga kita diberi oleh Allah ampunan dari segala dosa kita. Nah, ini yang kita nas'alullaha an yaghfira dzunubana. Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ini faedah yang azim sekali kita dapatkan dari hadis ini, ikhwas sekalian, ya. Jadi dengan hadis ini luluh lantak rasa kesombongan, keananihan, keakuan yang kita miliki. Kita sadari kita tidak bisa melakukan apapun, ya. Tidak bisa kita melakukan ketaatan kecuali atas izin Allah. Tidak bisa kita rajin ke masjid kecuali kekuatan dari Allah. Ya, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyiatullah, ya, keinginan Allah. Maka ini yang kita syukuri, wah sekalian, tatkala Allah inginkan kita menuju ke masjid, hati kita terpaut kepada masjid. Kita lihat manusia saudara kita yang lain, Allah inginkan hanya kepada kemaksiatan. Habis waktu Allah inginkan dia. Jadi masyiatillah itu, keinginan Allah itu, kalau kita mau, maka istidraj Allah lakukan. Ya, kalau dia condong kepada dunia, Allah condongkan hatinya kepada dunia. Kalau Allah condongkan hatinya kepada akhirat, maka tujuan utamanya adalah akhirat. Dunia inilah sebagai wasilah kepadanya, sarana untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita seorang hamba hendaklah kita terus berusaha
berlepas diri dari upaya dan kekuatan yang kita miliki. Ini Allah akan ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Faedah yang keenam, wa fihi anna min fadli hadhil ummah an ja'alallaha laha a'malan tukaffiru anha sayyi'at wa tughfar laha dzunub. Nah, ini dia faedah yang keenam. Dalam hadis ini diambil faedah bahwasanya keutamaan umat ini, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lainnya, ya, hanya umat Rasulullah. Keutamaan umat ini bahwasanya Allah jadikan amalan-amalan yang sedikit mengampuni dosa. Kita makan, baca doa. Kita sudah mau makan, kita setelah makan, kita baca doa. Allah ampuni dosa kita. Kita pakai pakaian, setelah kita pakai pakaian kita baca doa, maka diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan ini yang kita lakukan akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Inilah keutamaan umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat lain selain umat Islam. Inilah betapa bahagianya kita ikhwas sekalian, Allah masukkan kita ke dalam umat yang mulia ini, ya. Di sini amalan, maka banyak amalan-amalan yang kita lakukan sedikit, ya, akan mendatangkan kepada kita akan mengampuni dosa-dosa. Seperti lagi amalan semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang ghairi mahdoh, semuanya itu akan menghapus segala kesalahan dosa kita yang tidak kita ketahui, ya. Dan juga wa tughfaru lahu dzunub, dan mengampuni dosanya, menghilangkan segala keburukan, kejahatan, dan mengampuni dosa kita. Maka itu amalan-amalan utama harus kita terus upayakan, terus kita lakukan. Yang adab yang berapa lagi? Al-adabut thalis. Adab yang ketiga adalah tayammun. Apa itu? Seperti wudhu dulu, ghusl juga. Masih ingat antum tayammun itu? Bukan tayamum. Apa itu tayammun? Al-yamin. Nah, ashabul yamin wa ashabul shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Tayammun itu adalah menggunakan tangan kanan. Maka kalau kita pakai baju, ya, kita pakai dulu yang kanan, ya. Kita pakai jubah, pakai yang kanan dulu. Pakai semuanya adalah dengan sebelah kanan, dengan bagian kanan. Itu ya. Rawi Tirmizi dengan sanad yang sahih, hadis datang dari Imam Tirmizi dengan hadis yang sahih dari Ibnu Abbas. Dari dua ini, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan, apabila dia memakai pakaian au nahwi atau yang lainnya, bada'a bi mayaminihi, dia mulai dengan tangan dengan sebelah kanannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian dan ya komis dan yang lainnya, seperti yang kita telah jelaskan juga pada hadis-hadis sebelum ini, memulai dengan tangan kanan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum, ay bil yamin. Ya. Hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, apabila kalian berpakaian atau apabila kalian berwuduk, maka mulailah dengan bimayaminikum, ay bil yamin, hendaklah kalian mulai dengan anggota sebelah kanan. Dan juga di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, hadis dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarujulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Ini telah kita bahas dulu di hadis wudhu, ya. Adalah Rasulullah SAW, ya, yaitu dia yu'jibuhu, dia melakukan,
ya menggunakan bagian kanannya dalam memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci, dan semua urusan beliau. Jadi Rasulullah SAW menggunakan bagian atau tangan kanan. Juga dalam riwayat Muslim dari Aisyah juga, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayamun fi tuhuri idza tatahhar wa fi tarajjulihi ay fi tasrihi sya'rihi idza tarajjala wa fi ni'at inti'alihi ay inda lubsin nahli idza ta'al." Jadi ini juga hadis tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia memakai dia bersuci, dia menyukai untuk menggunakan dahulu tangan kanan. Apabila dia selesai apabila dia untuk bersuci, dia menggunakan tangan kanan. Apabila dia memakai sandal berhias, dia menggunakan bagian yang kanan, atau menyisir rambutnya, atau dia memakai sandalnya, dia pakai sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di sini ikhwas sekalian dapat kita petik hadis ini. Yang pertama adalah istihbab al-bada'ah biturfil qamis al-aiman inda lubsi, yaitu disunnahkan kepada kita untuk memulai anggota bagian kanan apabila kita memakai pakaian. Jadi kita pakai apabila kita memakai komis atau baju, hendaklah bagian yang kanan. Yang kedua, disyariatkannya untuk memulai dengan tangan kanan di wuduk, seperti telah jelas kita itu. Kemudian juga menjelaskan yang ketiga, keutamaan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, keutamaan tangan kanan daripada tangan kiri. Kemudian disyariatkan untuk memulai dengan tangan kanan memakai sandal. Ya, sudah berlalu keterangan yang telah kita jelaskan. Kemudian disyariatkan untuk memulai bagian yang kanan ketika menyisir rambut. Nah, ini sebelah kanan kita utamakan dulu. Seterusnya yang terakhir, disyariatkan untuk memulai dengan tangan kanan dalam semua urusan yang kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Nah, berarti kalau yang dikecualikan dengan tangan kiri, selain yang dikecualikan oleh syariat, maka hendaklah kita memulainya dengan tangan kanan. Ya. Kemudian al-adabur rabi', adab yang keempat, al-hirsu ala husnil mazhar. Itu al-hirs, bersungguh-sungguh untuk ala husni, pandangan yang baik. Mazhar itu bentuk yang baik, kondisi yang baik. Dianjurkan atau kepada bentuk yang baik, ya. Penampilan yang baik, husnul mazhar, penampilan yang baik. Di seorang muslim seperti yang kita sebutkan tadi, ini hadis datang dari Abu Daud dengan sanad yang sahih, datang dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melihat seorang laki-laki yang kusut masai, ya, rambutnya acak-acakan, ya. Faqala, bagaimana amma kana yajidu hadza ma yaskunu bihi syar, bagaimana keadaan kondisimu seperti ini, ya. Dan dilihat lagi oleh Rasulullah seorang laki-laki yang dia itu pakaian yang bersih, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seorang ini yang dia berhias dengan pakaiannya, ya. Ini dua orang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi orang ini yang dia mandi dan berpenampilan yang rapi. Dan juga diriwayatkan dari hadis sahih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, qala la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi
mithqala dzarratin min kibr. Barang siapa yang ada di hatinya sedikit sebesar biji zarrah dari kesombongan. Qala rajul, dengan hadis ini datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasulullah, bagaimana seandainya seorang yang dia itu menyukai pakaiannya baru, pakaiannya bersih dan sandalnya baru? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan. Dijelaskan oleh Rasul, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi bukan maksudnya kita beli baju baru, sandal baru, ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi batarul haq ai mengingkari kebenaran. Ghamtun nas istiqaruhum wa ta'yimuhum, itu melecehkan atau menjelek-jelekkan manusia. Kemudian juga riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yadkhulun nar, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Dari hadis yang tadi, man kana fi qalbihi mithqal habatin min iman, seseorang yang ada di dalam hatinya itu sebesar biji zarah keimanan, dia tidak akan masuk surga. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min kibr, orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah, satu besar biji zarah dari kesombongan. Maka juga laki-laki itu juga berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya menakjubkan aku, atau aku berkeinginan untuk memakai pakaian yang bersih, menyuci rambutku, kepalaku, dan aku memiliki sandal yang baru, dan menyebutkan semua bentuk yang lainnya, ya, yang baru-baru. Afi minal kibir, apakah ini semuanya ya Rasulullah termasuk yang engkau sebutkan tadi dari rasa kesombongan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, dzakal jamal, itu adalah keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan. Tapi kesombongan yang dimaksud itu adalah walakinnal kibra min safihatil haq wa idrarin nas. Tetapi yang dimaksud kesombongan itu adalah yang menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari adab yang keempat ini, hadis yang kita bacakan, beberapa hadis tadi dapat kita ambil faedahnya. Ya. Yang pertama, masyru'iyatu tahsin al-hay'ah wal mazhar kedahni sya'ri wa labasut thawab al-hasanah. Disyariatkannya kita untuk memperbagus, memperindah bentuk, ya, merapikan tubuh atau berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi, seperti menyisir rambut dan memakai pakaian yang baik-baik, ya, makan yang baik. Bukan maksudnya yang baru, tapi pakaian yang baik, ya, sesuai dengan adab. Yang kedua adalah wafihil hath alal iman. Yang kedua dari istifadah hadis ini adalah anjuran untuk meningkatkan terus keimanan. Apa tadi? Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka kalau masih ada di dalam dada kita itu walaupun sebesar biji zarah rasa keimanan. Begitu pula sebaliknya, kita tidak akan masuk surga kalau ada di dalam dada kita itu sebesar biji zarah dari rasa kesombongan. Faliyadzubillah min dzalik. Berlindunglah kita ikhwas sekalian kepada Allah kita dari perbuatan ini. Jadi kita terus meningkatkan iman, tajdidul iman, untuk memperbaharui iman kita terus dengan melaksanakan amal-amal yang baik, amal yang soleh. Yang ketiga, wa annal kibra huwa raddul haq wa ihtiqarun nas.
Yang dimaksud sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi apapun disampaikan hadis, ayat, apa? Tidak ada. Yang diutamakannya apa? Guru kami tidak pernah, guru kami, buya kami, tuanku kami tidak pernah mengatakan seperti ini. Walaupun Allah dan Rasulnya sudah mengatakan. Mereka menolak perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan sombong. Ini yang akan masuk neraka itu. Na'udzubillah min zalik. Sudah datang kami tidak perlu. Ini ada pernah dengar Pak. Tidak perlu kami hadis-hadis itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak perlu kami hadis. Na'udzubillah. Begitu parahnya umat kita. Mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nanti ya. Pernah Anda dengar kemarin itu, ini baru dan na'udzubillah, menggigil Anda mendengarnya apa Pak? Ada seorang yang berani mengatakan tidak semua amalan Rasulullah itu kita ikuti. Tidak semua tindak tanduk Rasulullah itu kita ikuti. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baru-baru ini Anda dengar dari corong masjid. Semoga Allah beri hidayah kepada para ulama kita ini. Ya. Kalaulah berarti kita bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bagaimana? Ya. Kita ingin meraih cinta Allah. Tapi dengan beraninya kita mengatakan tidak semua ya tindak tanduk tingkah laku Rasulullah itu kita ikuti. Berarti kita menolak kerasulan. Fala yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Banyak lagi ayat-ayat dan hadis tentang ini. Yang disebut sombong. Ya. Wahtiqarun nas, dan melecehkan manusia. Kamu patang baru beraja, hijaunya baru, enak. Lapan lo ceramah. Padahal dia sudah belajar menuntut ilmu. Nah, kan ini yang banyak Pak ikhwas sekalian di kampung-kampung kita. Ya. Kalau kita di kampung-kampung ini kecil kita di hadapan alim-alim kita, enak. Padahal la haula wala quwata illa billah. Dan kita berlindung dari melecehkan manusia. Tidak boleh kita melecehkan manusia sedikit pun, ya. Walaupun dia orang kafir sekalipun, tidak boleh kita lecehkan. Itu penjagaan Islam. Kemudian yang keempat, wa fihi annal iman yazid wa yanqus. Dari hadis ini juga dapat dipetik bahwasanya iman kita itu bertambah dan berkurang. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun fluktuatif. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan, berkurang dengan kemaksiatan yang dikerjakan. Ya, maka ini dorongan kepada kita untuk terus memperbanyak iman, tajdid iman kita. Kemudian wa fihi kamalu syariatul islamiyah. Li'inayatiha bimazhariz muslim batinan wa zahiran. Nah, disinilah kesempurnaan syariat Islam. Ya, bagaimana syariat Islam ini mendorong kepada pengikutnya, kepada umatnya, setiap muslim agar berpenampilan yang baik, batin dan zahirnya. Apa itu zahir dan batin? Batin kita baik, ya. Zahir kita juga baik. Jadi sesuai hendaknya lahir dan batin. Zahirnya baik, batinnya juga baik. Begitu pula sebaliknya. Ikhwas sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, terusnya wa fihi tahdzir minal kibir. Juga dapat dari istifadah hadis ini tahzir, larangan dari memiliki rasa kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji atom, ya, yang tidak terlihat lagi. Maka kita hati-hati. Maka apabila datang ini cepat segera ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya wa fihi anna tahsina thiyab laisa minal kibr. Nah, ini faedahnya bahwasanya memperbagus pakaian ya atau memakai pakaian-pakaian yang bagus itu bukanlah dari kesombongan. Seperti juga para sahabat yang mereka juga memakai baju baru ya, pakai komis baru, baju baru, sendal baru, itu bukanlah dari kesombongan. Maka Allah, innallaha jabil yuhibbul jamal. Maka Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan terakhir, wa fihi anna min asma'illahi azza wa jalla al-jamil. Bahwasanya di antara nama-nama Allah azza wa jalla itu adalah al-jamil, yaitu maha indah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan suka dengan keindahan. Maka umatnya kita hendaklah berpenampilan yang baik, ya, berpenampilan yang dicintai dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ikhwas sekalian, baru 4 adab yang kita bahas dari adabul libas ini. Semoga nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan seputar materi kita tadi, falyatafaddal. Silakan kalau ada, kita bersoal jawab. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti paham semua. Alhamdulillah. Kita cukupkan demikian ikhwas sekalian. Semoga apa yang kita bahas ini diberi kekuatan Allah untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Nabi sendiri. Namun ampun, kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.